pengunjung reaktif Pasar Banyu Urip ditutup dan disemprot disinfektan. Menteri Perindustrian tinjau kawasan industri. Menikmati kelezatan sate loso. Ya, selamat pagi, saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Ya, saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai rob yang menggenangi puluhan rumah, serta aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan. Selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Ya, saudara, kita awali informasi pagi ini. Sebuah pasar tradisional di kota Pekalongan terpaksa ditutup oleh pihak berwenang setempat Jumat lalu. Penutupan ini dilakukan menyusul ditemukannya 10 orang pedagang dan pengunjung pasar yang reaktif saat dilakukan rapid test. Pasar Banyu Urip Kota Pekalongan ditutup pada hari Jumat. Penutupan ini karena akan dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh lokasi pasar. Hal ini menyusul adanya 10 orang pedagang dan pengunjung pasar yang reaktif ketika dilakukan rapid test atau tes cepat terkait COVID-19. Penyemprotan dilakukan oleh petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Meski sudah dipasang spanduk dan penempelan pemberitahuan di sejumlah titik lokasi yang ada di pasar, namun masih ada juga pedagang yang nekat berjualan. Letak Pasar Banyu Urip ini berdekatan dengan kabupaten, sehingga yang datang ke sini itu tidak hanya warga Kota Pekalongan namun dari kabupaten, sehingga kita hari ini untuk pelancaran tugas penyemprotan pada hari ini Ini adalah spraying disinfektan yang kemarin hasil rapat koordinasi ya. Adanya kegiatan rapid di pasar ini alhamdulillah ada hasil-hasil yang positif, sehingga kami ditugasi kemarin dalam masyarakat untuk melaksanakan spraying disinfektan hari ini. Nanti perkembangan selanjutnya mungkin juga menunggu mungkin pasar yang lain juga seperti ini. Jadi kita lakukan dalam rangka memberikan pemahaman pada masyarakat, ternyata imbauan pemerintah selama ini memang belum dilakukan dengan baik. Dengan diadakannya penyemprotan ini, diharapkan risiko penyebaran penyakit COVID-19 di Kota Pekalongan bisa diminimalisir. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Jelang pelaksanaan New Normal 1 Juni 2020 mendatang, Masjid Agung Al-Mutaharrom Kabupaten Pekalongan kini mulai dibuka. Jumat siang, masjid yang terletak di Komplek Alun-Alun tersebut mulai melaksanakan sholat Jumat. Jelang pelaksanaan New Normal, Masjid Al-Mutaharrom Kajen Kabupaten Pekalongan mulai dipakai untuk sholat Jumat. Masjid ini sempat ditutup sejak bulan Maret lalu terkait larangan berkerumun di masa pandemi COVID-19. Para jemaah yang akan melaksanakan sholat Jumat harus mengikuti protokol kesehatan seperti dicek suhu tubuh, memakai masker, dan mencuci tangan. Mereka yang tidak memakai masker tidak diperkenankan masuk masjid. Barisan sholat atau saf juga berjarak 1 meter untuk mencegah penyebaran virus corona. Bupati Pekalongan Asip Kolbihi mengaku pembukaan masjid simbol kota santri ini merupakan prakondisi menuju new normal. Rencananya new normal di kabupaten akan dimulai pada 1 Juni 2020 mendatang dengan dimulainya pembukaan industri, perkantoran, sekolah, dan tempat-tempat ibadah. Saya masih melakukan prakondisi di beberapa lini, termasuk di kantor, di pelayanan umum, kemudian kajian-kajian yang sudah kita lakukan, sedang dilakukan di Dinas Pendidikan berkaitan dengan nanti ketika sekolah sudah dimulai. Tapi prinsip hari ini kita di Masjid Al-Mutaharrom untuk melakukan prakondisi new normal, sehingga nanti mudah-mudahan ketika sudah dilaksanakan semua berjalan sesuai dengan ketentuan. Data dari tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pekalongan hingga kini masih ada 1 orang yang dirawat karena terpapar virus COVID-19. Diperkirakan beberapa hari mendatang pasien tersebut sembuh dan menjadikan Pekalongan sebagai zona hijau. Arimawan, Kompas TV, Pekalongan.
Saudara, jelang new normal atau kehidupan normal yang baru di tengah pandemi virus corona, petugas kepolisian dan TNI di Kota Tegal melakukan tinjauan ke sejumlah tempat publik Kamis sore. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelayanan telah memenuhi standar kesehatan pandemi corona. Tinjauan dilakukan oleh Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari Wibowo didampingi oleh Komandan Distrik Militer 0712 Letkol Infantri Richard Arnold Yehezkiel Sanggari dan Komandan Pangkalan Angkatan Laut Lana Letkol Marinir Ridwan Aziz di salah satu mal. Rombongan menyisir sejumlah gerai yang ada di dalam mal, diantaranya gerai makan, gerai aksesoris, dan gerai pakaian. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengelolaan mal dalam melayani pengunjung telah sesuai dengan protokol pandemi virus corona. Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pada new normal mendatang seluruh kegiatan ekonomi, sosial maupun publik lainnya harus dengan standar kesehatan pandemi virus corona. Hasil pantauan secara umum pengelolaan mal telah siap, berbagai sarana seperti pengukuran suhu dan hand sanitizer telah tersedia. Kegiatan ini adalah persiapan untuk menuju new normal. Sebelum dilakukan kegiatan new normal, maka perlu ada persiapan-persiapan. Perlu diketahui apa itu new normal. New normal itu suatu kebijakan untuk mulai membuka kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi, sosial, kegiatan publik secara terbatas. Artinya yang semula tanpa ada standar kesehatan, tapi sebelum pandemi, sekarang kita akan membuka itu dengan terbatas dan dengan standar kesehatan. Dalam kegiatan ini, petugas juga membagikan masker terhadap warga yang tidak menggunakan masker untuk digunakan di tempat. Dalam kebijakan new normal, polisi dan TNI akan melakukan pengawasan terhadap masyarakat di sejumlah pusat keramaian. Namun pihaknya hanya akan memberi himbauan, tindakan yang diambil hanya persuasif. Yulia Dianto, Kompas TV, Tegal. Ya, Menteri Perindustrian tinjau kawasan industri Brebes. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini.